Insya Allah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inventory management. Nanti saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu ya. Nah, di pertemuan kali ini tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mengerti nih apa itu manajemen inventaris, bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya inventory management. Kemudian kenapa inventaris itu penting dan bagaimana cara kita mengelola inventaris. Nah, ini adalah kita masuk ke yang pertama. Apa itu inventaris? Jadi inventaris itu merupakan salah satu aset ya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa ingat kalau pernah lihat laporan keuangan gitu ya. Nah, biasanya suka ada aset lancar, aset tidak lancar kayak gitu ya. Nah, inventaris itu merupakan salah satu aset ya, yang mana aset tersebut itu biasanya itu jumlahnya bisa mencapai 50% dari total invested capital atau modal kerja gitu ya. Jadi saking banyaknya itu inventaris, ada baiknya kita itu nanti sebagai operation manager gitu ya, harus melakukan penyesuaian ya antara investasi di inventaris dan juga customer service. Jadi intinya kita itu harus bisa menyesuaikan nih dari sisi supply dan sisi demand. Nah, tipe inventaris itu apa aja sih? Tipe inventaris itu ada kayak raw material ya, bahan bahan baku, kemudian ada work in process atau bahan setengah jadi gitu ya. Ada MRO itu maintenance repair, biasanya barang-barang kayak buat servis barang gitu ya, kayak mungkin baut itu masuknya ke MRO kayaknya ya. Barang-barang untuk kita memperbaiki barang ya, servis, ya servis itu. Kemudian ada finish product atau produk jadi gitu ya. Misalkan ketika kita berbicara mau bikin kue gitu ya, berarti raw materialnya kan udah pasti kayak tepung, ada telur gitu ya, ada mentega atau butter. Nah, kalau work in process-nya misalkan sudah setengah jadi nih, berarti sudah dalam bentuk adonan kayak gitu ya. MRO ini mungkin spare part, mixer gitu ya. Oh ya, alat-alatnya juga sama ya, jadi raw material kayak mixernya, kayak spatulanya, itu adalah raw material. Nanti di finish produknya itu ada kue yang udah jadi gitu ya. Atau kalau yang kayak kemarin contoh kita air mineral, berarti raw materialnya ada di supplier yang berperan sebagai supplier ya kemarin. Ada airnya, ada botolnya, ada labelnya, ada tutupnya gitu ya. Work in process-nya berarti misal si tutup botolnya udah kita tiup, karena kan biasanya kalau kita beli dari supplier itu dalam bentuk biji gitu ya, biji botol yang kecil-kecil. MRO-nya udah pasti spare part peralatannya, dan finish produknya adalah botol air mineral gitu yang udah jadi. Nah, kenapa inventaris itu penting? Ini salah satu contoh ya, General Motor itu memproduksi dan mendistribusikan ini nih, dia punya 20.000 supplier, pabrik supplier, ada 133 eh, pabrik parts, dan ada 31 pabrik assembly atau perakitan, dan ada 11.000 dealers. Kebayang dong, kita ngebayangin satu mobil aja segitu banyak perintilannya ya. Kalau udah rusak itu eh, ngebenerinnya aja tuh susah gitu ya, maksudnya butuh effort gitu kan, nggak kayak TV jadul zaman dulu ditepok-tepok udah langsung bener lagi gitu istilahnya gitu kan. Nah, kebayang dong dengan dia memproduksi satu mobil dengan beribu
parts, berbagai macam parts, ya apalagi ini yang dia punya ya, ada puluhan ratusan ribu, ini bener-bener harus kelola nih inventarisnya dengan baik. Jangan sampai dia itu banyak modal yang tertahan ya dalam bentuk inventaris. Nah, ini kita itu penting untuk bisa menyimpan barang dengan jumlah yang tepat dan di saat yang tepat. Dan itu sulit ya. Mungkin bisa jadi barang kita stoknya kebanyakan, atau misalkan barangnya stoknya terlalu sedikit, jadi nggak bisa eee, ngasih pelayanan terbaik ke customer, itu kan bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada ketidakpastian dari sisi supply dan demand. Seperti kita ketahui ya, kemarin perang tarif antara Cina dan Amerika juga itu membuat si keseimbangan antara supply dan demand ini berantakan ya. Orang-orang juga banyak yang gulung tikar dikarenakan dia mau impor mahal gitu kan, mau ekspor pun juga mahal gitu. Sedangkan bisa jadi bahan bakunya mereka tuh harus impor dari luar kayak gitu ya. Nah, to decouple or separate various parts of the production process sebenarnya lebih ke pengelompokan ya, pengelompokan barang-barangnya gitu. To decouple the firm from fluctuation in demand, ya. Jadi melindungi si, pabriknya itu, manufacture-nya itu dari fluktuasi demand dan menyediakan stok barang gitu ya, yang bisa dikasih, ke customer gitu ya, yang seperti tadi saya bilang di sini, dengan adanya ketidakpastian supply dan demand, diharapkan ya seenggaknya kita punya stok untuk si customer gitu ya, kalau customer-nya mau barang tersebut tuh kita ada gitu ya. Kemudian, eee, to take advantage of quantity discount, tentunya kalau kita beli biasanya kan kalau beli beli 5 gratis satu gitu ya. Jadi biasanya ketika kita misalkan mau beli barang dalam jumlah yang banyak gitu ya, apalagi kayak ke supplier, biasanya tuh kita bisa minta nih special price atau diskon ya, quantity discount gitu. Dan ini ya to hedge against inflation, untuk melindungi dari inflasi ya. Tentunya kalau misalkan bisa jadi nih, kalau misalkan bulan ini saya beli barang A, untuk produksi gitu ya, ternyata bulan depan, barang A-nya tuh naik gitu harganya, tapi ternyata saya masih punya stok yang sebelumnya, di bulan sebelumnya, jadi saya bisa tuh pakai yang itu, nggak kena inflasi gitu ya, saya nggak kena harga yang lebih mahal gitu. Tapi tetap tujuannya adalah ini ya, kita tuh harus menyimpan barang gitu ya, punya simpanan barang di jumlah yang tepat dan di saat yang tepat gitu. Jangan sampai kita nyetok banyak barang yang mudah rusak, kayak misalkan susu udah jelas kan itu ada kadaluarsanya, tapi kita stok banyak-banyak gitu. Nah, itu juga nggak bijak gitu ya. Nah, kalau kita flashback kemarin di minggu lalu tentang supply chain gitu ya, inventaris itu sebenarnya posisinya di mana sih, Bu? Nah, inventaris itu sebenarnya di sini ya, ada di awal sini. Di sini ada yang namanya siklus inventaris ya, ada safety stock inventaris, dan juga seasonal inventaris. Jadi ketika kita punya inventaris sesuai tujuannya gitu ya, jadi kalau siklus inventaris ini tuh kayak barang masuk dan keluar. Kalau kemarin saya sempat cerita tentang Zara, dia itu kan, turnover inventarisnya tuh tinggi ya, jadi barang masuk keluar cepet gitu ya. Itu kan, membuat, eee, adanya ya transaksi dengan customer itu cepat gitu ya, jadi perputaran uangnya juga cepat. Jadi barang yang, inventaris gitu ya, dalam uang ngendap lah istilahnya, itu bisa cepat diganti dengan dijual ke customer dan kita dapat uang fresh gitu ya, fresh money. Kayak kemarin kalau main di McDonald, teman-teman kalau sadar di awal games itu kita dimodalin tuh sama mereka, ada peti yang udah ada nih, jadi kita nggak perlu nunggu, ngangon sapi dulu nih gitu ya. Jadi udah ada modal awal yang harusnya kita buka retailnya dan akhirnya jadi terjadilah ada perputaran uang di situ.
Jadi ini ya, meningkatkan economies of scale gitu ya. Kemudian ada safety inventory, itu untuk menjawab dari variability atau ketidakpastian dari sisi supply dan demand gitu ya. Safety inventory ini istilahnya kayak safety stock gitu ya. Dan juga ada seasonal variability, itu kita, supply dengan seasonal inventory. Kayak contohnya misal saya adalah penjual kue gitu ya. Nah kemarin tuh mau Idul Fitri nih, Idul Fitri itu kan udah jelas ya momennya kita pada beli kue kering gitu. Berarti saya, nyetok agak banyak nih. Jadi tujuan saya stok, bahan baku lebih banyak dikarenakan mau ada seasonal, Idul Fitri ini yang di mana diharapkan, banyak orderan yang masuk ke saya gitu ya. Ini reduce buffer inventory ya, mengurangi penyangga inventory. Kemudian juga mengurangi waktu tunggu, jangan sampai, bahan baku keburu habis, tapi proses produksi tetap harus jalan, jadinya harus nunggu bahan baku dulu. Reduce material flow time ya, ini sama ya kayak tadi juga, jadi materialnya jangan sampai nunggu nih, jangan sampai terhambat di sini. Dan diharapkan kita bisa melakukan peramalan yang lebih baik dan juga bisa menyamakan antara sisi supply dan sisi demand. Jadi intinya role dari inventaris di supply chain itu adalah mengurangi cost, meningkatkan efisiensi ya, terus juga menyediakan ya availability, tersedia, sehingga kita bisa secara cepat merespon permintaan dari sisi demand atau permintaan gitu ya, permintaan dari customer. Oke. Kemudian ini ada, supply chain factor ya, jadi ketika nanti misalkan teman-teman mahasiswa kerja di bagian pergudangan misal gitu, atau logistik, atau inventaris gitu, biasanya ada departemen SCM, nanti ada departemen di dalamnya ada sub departemen pengadaan, ada sub departemen gudang, pergudangan, kayak gitu ya. Nah, jadi si supply chain ini, nanti tuh ketika misalkan kalian jadi manajer pergudangan tuh, kalian tuh harus bijak ya dalam membuat kebijakan di gudang kalian gitu ya. Nah, nanti kalian itu diharapkan bisa mengestimasi ya, mengestimasi permintaan dari customer gitu. Kira-kira bagaimana nih permintaan dari customer. Udah pasti kan biasanya orang gudang itu kayak middleman-nya ya, antara customer dengan bagian pengadaan gitu ya. Nah, ini ya, kalian juga harus mempertimbangkan nih replenishment lead time atau barangnya itu kalau kalian pesan ke supplier gitu ya, itu tuh berapa lama dia akan datang sampai ke gudang kalian gitu. Terus juga the number of different product, jumlah produknya sekali order berapa banyak, berapa jenis gitu ya. Dan juga ini ya, membuat planning nih kalian ini, planning ke depannya ya, panjang planningnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai yaitu, jadinya tidak bisa memberikan pelayanan terbaik ke customer gitu, dikarenakan di gudang kita kosong misal gitu ya. Kan biasanya customer akan kecewa atau bahkan pindah ke kompetitor kita gitu ya. Dan tentu saja juga yang penting kalian harus memperhatikan dari sisi cost atau uang yang kalian investasikan gitu ya. Bahwa ketika kalian pesan gitu ya ke supplier itu tuh kalian tuh di sini ya ada yang namanya production cost dan juga transportation cost. Kalau production cost udah jelas adalah harga barang tersebut ya yang melekat di barang tersebut. Kalau transportation cost ya berarti harga ininya ya, harga pengantaran barangnya gitu ya, delivery barangnya. Nah, kalian pun juga harus mempertimbangkan inventory holding cost atau inventory carrying cost. Ini tuh lebih ke diri kita ya, lebih ke gudang kita nanti nih. Jadi kita tuh harus mikir kalau kita beli barang, udah harus kita bayar order cost-nya, kita juga harus mikirin, oh nanti di gudang kita tetap butuh yang namanya bayar listrik, maintenance-nya gitu ya. Terus mungkin ada bayar property tax ya, atau juga pajak negara PBB gitu ya, dengan bahan apa, PBB, pajak apa sih, bangunan gitu ya. Bang bangun.
Iya, iya. Boleh diulang, pajak pajak, Bumi iya, bangunan, Pajak Bu. bumi dan bangunan, Bu. iya itu, pajak bumi dan bangunan ya, dan juga mungkin kalian bayar insurance ya, gitu ya. Misalkan gudang kalian amit-amit kebakar gitu kan, kalian punya perlindungan insurance gitu, insurance kebakaran, kayak gitu. Atau bahkan misalkan, oh nggak ada, itu aja cukup. Nah, maintenance-nya ya, kalian harus ngebenerin, meremajakan gudang kalian gitu ya. Terus jangan sampai ada, misalkan apalagi kalau itu gudang makanan ya, jangan sampai ada, apa namanya, hama gitu ya, ada tikus dan lain sebagainya gitu. Dan juga di sini obsolescence cost ya, jangan sampai produk-produknya itu pada kadaluarsa, itu kan jadi obsolescence ya, nggak bisa kita pakai. Kemudian ada opportunity cost. Opportunity cost ini tuh artinya misal nih kita nggak bisa memberikan pelayanan, nggak bisa ngasih barang yang customer mau. Nah, itu tuh ada yang namanya opportunity cost atau cost yang kalau misalkan kita bisa memenuhi memenuhi keinginan customer tuh kita dapat uang berapa. Misal saya, ada customer yang ingin kue saya itu 10 box, tapi saya cuman bisa bahan baku saya tuh sisa hanya 5 box aja, atau 6 box gitu, 6 box maksimal 6 box. Nah, berarti sisa 4 box-nya itu adalah opportunity cost, yang kalau misalkan saya bisa menuhin 10-10-nya, saya bisa dapat uang lebih gitu ya, uang 10 box, ternyata saya cuma bisa memenuhi 6 box. Jadi 4 box-nya itu adalah opportunity cost. Dan juga ini ya, service level requirements. Nah, ini lebih ke KPI nantinya. Tentu aja ya, mau departemen apapun tuh kan pasti ada KPI-nya gitu ya. Nah, salah satu KPI yang penting di bagian pergudangan itu adalah service level requirement atau kemampuan kita untuk memenuhi atau melayani keinginan customer gitu ya. Berapa persen gitu. Kayak contohnya tadi dari 10 kue saya cuma bisa kasih 6, ya berarti service level saya cuma 60% dong kalau gitu. Nah, apakah sesuai dengan KPI yang ingin dicapai? Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Silakan boleh raise hand, boleh langsung unmute. Boleh, Dea, silahkan. Nah, Bu, izin bertanya. Jadi kan saya pernah kerja di bagian agen gitu ya, Bu. Jadi Mm-mm. itu ada gudang penyimpanan bahan-bahan gitu. Nah, Ya. jadi ada nih beras. Dia tuh banyak yang nanyain, tapi ternyata sama yang punya ini tuh nggak pernah disediain gitu. Tapi tokonya tetap ramai gitu, Bu. Jadi sebenarnya inventory ini tuh penting nggak sih buat di usaha kelanjutannya kayak gitu, Bu? Oke. Kalau boleh tahu, si agennya itu kayak agen sembako gitu atau bukan ya? Nah, iya Bu, sembako. Tapi kayak yang serba semua ada sih Bu. Oh, Gitu ada. inventory gitu ya. Ya, kayak anggaplah itu ya kayak sejenis mungkin warung yang besar gitu ya, yang cukup besar, agen juga gitu ya. Oke. Pertanyaannya kalau misalkan barang yang ditanyain sama customer tapi nggak diusahain dicari sama agennya gitu ya, sama Iya. sama warungnya gitu. Nah, Mm. biasanya sih kalau kayak gitu, hmm, ada berbagai faktor ya. Misal ternyata, memang barang tersebut, beras tersebut itu susah dicari gitu ya, emang emang lagi susah dicari gitu, atau emang, si warung tersebut udah ada kontrak kerjasama mungkin sama satu supplier beras yang udah ada gitu. Jadi dia nggak bisa nih nyediain beras yang lain. Misal kalau misalkan contohnya ini kasusnya dia kontrak eksklusif misal gitu ya, sama si itunya, sama si, salah satu supplier beras gitu. Jadi nggak bisa nyediain beras yang lain misal, atau emang sesimpel emang, si yang punyanya itu warungnya nggak sensitif aja gitu sama permintaannya customer gitu. Biasanya, eee, kalau misalkan nggak tahu ya, saya pernah sih ya, kayak sejenis ngebantu UMKM juga gitu. Dia dia juga kayak toko gitu,
memang harusnya dari sisi owner itu mendengarkan dari sisi ininya ya, kayak kasirnya Customer. gitu. Karena Oh, kan biasanya ya. nah, kayak biasanya kan kasir yang langsung touching sama customer ya gitu. Dan harusnya juga bisa mempertimbangkan juga sih ya dari ininya, dari masukan dari si eh, kasirnya gitu. Oke. Atau sesimpel emang udah kebanyakan inventaris barang yang lain, jadi merasa bahwa itu jadi nggak perlu-perlu amat gitu, dikarenakan barang yang lain tuh udah overload gitu istilahnya. Itu juga bisa sih, jadi dia lebih ngusahain untuk ngejual barang yang ada aja dulu. Bisa jadi kayak gitu juga. Banyak faktor sih Baik. sebenarnya. Terima kasih ya, Bu. Iya, semoga puas dengan jawabannya ya. Ya. Eh, jadi suami saya ada toko. Terus saya sempat masuk tuh ke tokonya suami, memang cukup kacau ya dari sisi inventarisnya, pembelanjaan dan lain sebagainya gitu. Jadinya sekarang trennya di masyarakat itu lagi fokus sama satu supplier produk gitu. Tapi suami saya itu malah beli produk yang lagi digandrungin sama customer tuh malah sedikit. Itu juga saya bingung ya. Akhirnya memang kalau sama ownernya itu ya, ya, tetap harus kita bawa data, kita bawa dari sisi, kalau saya tuh akhirnya bawa dari sisi penjualan, kebetulan penjualannya itu udah di-record sama iSeller namanya. Jadi dari situ kelihatan kan bahwa trennya memang ini produk emang lagi hype dan banyak peminatnya, kok kenapa nggak di-order lebih banyak? Nah, yang terjadi di lapangan, supplier-supplier itu di data memang juga kesulitan dapat barang itu dari manufaktur gitu. Jadi kayak emang ya udah limited barang diproduksi. Terus anggaplah segitu ya, tapi digandungin masyarakat, setiap pun juga ingin gitu. Jadi biasanya juga kebijakan dari sisi distributornya untuk ke retailnya itu juga dia membatasi gitu ya. Nah, ditambah lagi tokonya suami lagi juga pun banyak hutang barang-barang yang lain. Jadi complicated ya. Tapi ya pelaksanaan banyak pertimbangan. Silakan Arum. Iya Bu, mau nanya, kalau Hmm. untuk menentukan berapa banyaknya kita stok itu gimana ya Bu? Soalnya tante saya tuh eh, pernah punya toko baju gitu Bu. Udah nyetok banyak pas sebelum Lebaran, ternyata em, nggak terjual semua gitu Bu, nggak sesuai yang sudah direncanakan gitu Bu. Jadinya Hmm. kebanyakan barang yang menumpuk gitu. Sedangkan Iya, iya. em, tren untuk baju lebarannya itu kan kalau habis lebaran udah berkurang peminatnya. Iya, iya. Ya itu kayak Polens itu ya. Jadi kalau udah nggak lebaran ya udah gitu. Permintaan juga udah hampir nggak ada gitu ya. Ini yang akan Arum mengenai si pengelolaan inventory ya di buku. Nah, memang eh, pertama, oke nanti Arum kalau misalkan sampai di akhir memang belum terjawab, ntar akan saya coba refresh dia pertanyaannya ulang lagi ya. Saya lanjut dulu. Baik, Bu. Oke. Nah, kalau di dalam pengelolaan manajemen inventaris gitu ya, itu tuh dia ada ini ya, ada beberapa di teori di buku itu ada beberapa hal gitu ya yang bisa dilakukan ini. Nah, yang pertama itu ABC analysis atau dia itu mengelompokkan produk berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan atau jumlah investasi yang kita keluarkan untuk barang tersebut. Kalau kita masuk ke kelas A gitu ya, barangnya ke kelas A, berarti itu dia istilah intinya adalah barang tersebut mahal dan paling banyak uang modal kita tuh keluar di kelompok A ini. Kalau kelompok B dia medium, dan kelompok C dia yang low, yang paling murah lah istilahnya gitu ya. Nah,
Tujuan dari ABC analysis ini adalah untuk kita membuat kebijakan nih. Produk mana kita tuh harus berfokus pada produk yang mana aja gitu ya. Jadi sebenarnya lebih fokus pada barang yang sedikit tapi harganya mahal gitu ya. Jangan ke barang yang banyak tapi harganya ya udah gitu, dan kayak istilahnya kacang goreng gitu ya, banyak murah kayak gitu. Nah, biasanya nanti kalau kalian punya produk atau barang gitu ya, di di namanya dengan yang banyak gitu, nanti sama kalian itu bisa dihitung nih kira-kira jumlahnya berapa. Kalau ini ceritanya di sini di contoh soalnya annual volume, jumlah unitnya berapa dikali harganya berapa. Nah, nanti kelihatan nih dari harganya berapa ya, harga totalnya dari jumlah units dikali unit cost-nya. Nih, nanti setelah kalian lakukan semua produknya, barulah sama kalian kalau di Excel itu kan bisa ya diurutin dari terbesar ke terkecil gitu ya, dari sisi jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, barulah nanti kelihatan barangnya, baru nanti kita pakai policy atau kebijakan bahwa 20% barang teratas itu adalah kategori A, kelas A. Terus berikutnya 30%-nya itu kategori B dan 50%-nya kategori C. Di contoh ini yang Anda lihat, ini ceritanya ada 10 item. 10 item ini sudah dihitung annual value per unitsnya dikali unit cost-nya, dan ini jumlah uang yang dibayar gitu ya untuk per produk per item stock number-nya gitu ya. Nah, ini udah diurutkan dari terbesar hingga terkecil, dan 20%-nya dari 10 items itu adalah cuma 2 biji ini gitu ya. Nih, nah ini 30 itemnya 3 biji ini gitu ya, 3 item. Dan ini sisanya 50%-nya kelas C. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari ABC analysis ini, dia tuh menekankan bahwa kita tuh harus menekankan hubungan yang baik gitu ya dengan supplier untuk barang kategori A, barang kategori A. Dan juga kita lebih perhatian, lebih ketat dalam melakukan kontrol inventaris secara fisik ya, untuk kelompok A. Dan juga lebih banyak melakukan forecasting pada kategori A. Jadi nanti kelihatan nih ternyata barang yang kategori A itu meskipun barangnya cuma sedikit, tapi dia persenan investasi kita tuh paling banyak. Ini kategori B dan ini kategori C. Begitu ya. Nah, kemudian dilanjut dengan metode selanjutnya adalah record akurasi atau akurasi dalam perhitungan atau pencatatan gitu ya. Jadi pencatatan secara akurat itu adalah hal yang paling penting ya pada saat proses produksi dan juga proses inventaris gitu ya. Supaya perusahaan kita tuh fokus gitu ya dengan apa yang kita inginkan gitu ya produknya. Terus jangan sampai terjadi kesalahan gitu ya. Dan diharapkan dengan adanya keakuratan dalam pencatatan itu bisa memberikan decision atau keputusan yang tepat. Kapan harus order lagi, schedule-nya seperti apa, bahkan shipping-nya gitu ya, kayak gimana gitu ya. Dan harusnya setiap produk yang masuk maupun keluar itu tetap dihitung, di-record secara akurat gitu ya. Dan harusnya stock rooms atau gudang kita itu harus aman, jangan sampai ada pencurian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya ya record accuracy lebih ke tujuannya supaya produknya itu jelas ya, jumlahnya berapa, kondisinya seperti apa, pencatatannya rapi. Jadi nanti ketika kalian nanti sebagai manajer pergudangan itu langsung bisa membuat decision yang tepat gitu ya,
tentang kapan order lagi, mungkin schedule-nya seperti apa gitu ya. Kalau ada proses permintaan shipping-nya bagaimana, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya cycle counting. Cycle counting ini adalah item itu dihitung dan dicatat secara periodik. Biasanya di awal itu kita udah menggunakan ABC analysis dulu. Jadi kita udah mengelompokkan nih produk-produk mana yang kategori A, kategori B, kategori C. Baru kita nanti bisa menentukan cycle perhitungannya, perhitungan inventarisnya. Nah, tujuannya adalah menghindari adanya shutdown dan interruption. Tentu saja kalau kondisinya bahan bakunya habis, tapi yang namanya kayak manufacture itu kan 247 ya, dia nggak berhenti. Dia itu kalau berhenti, nanti untuk mulai laginya tuh biasanya biayanya butuh mahal sekali gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti tuh biasanya kalau manufacture gitu ya. Nah itu untuk mengeliminasi jangan sampai ada shutdown, berhenti gitu atau enggak interruption. Selanjutnya mengeliminasi adanya annual inventory adjustment. Jadi artinya adjustment itu artinya penyesuaian ya. Maksudnya gini, kalau misalkan kita numpuk proses perhitungan di akhir gitu ya, ternyata barangnya udah keburu nggak tahu kemana ya udah akhirnya ya udah apa yang ada ya udah kita catat ulang aja gitu ya jumlahnya sesuai fisik yang ada. Padahal itu kan sebenarnya terjadi kehilangan dari barang tersebut gitu ya. Nah, ini ya, melakukan training personil audit inventory ya. Nah, ini ya, allow causes of error to be identified and corrected. Nah, ini ya, jadi supaya kalau misalkan barangnya hilang, itu cepat teridentifikasi dan bisa dicari gitu ya, dikoreksi. Nah, ini ya, maintain accurate inventory records. Menjaga untuk pencatatan inventarisnya itu tetap akurat. Nah, cycle counting ini bisa kita ada 5.000 item ya di inventaris. Nah, 500-nya itu kategori A, 1.750 kategori B, 2.750-nya kategori C dari ABC analysis. Nah, kemudian kebijakan dari pergudangan kalian gitu ya, itu adalah untuk menghitung kategori A itu setiap bulan. Karena kan barangnya itu mahal ya. Tadi saya udah sempat singgung bahannya mahal dan terbatas, limited gitu ya. Jadi harus dihitung nih tiap bulan. Di mana tiap bulan kalian tuh kurang lebih sekitar 20 hari kerja. Untuk yang kategori B setiap quarter atau 60 hari kerja. Dan untuk kayak yang item C ya udah setiap 6 bulan aja atau 120 hari. Nanti, nah kayak gini nih jadinya. Kelas yang A dengan kuantitas 500, berarti cycle counting policy-nya itu setiap bulan dihitung. Nah, berarti setiap hari si pekerja-pekerja yang di pergudangan itu harus menghitung gitu ya, menghitung 500 dibagi 20 ya udah 25 item per hari gitu. Supaya nanti di akhir bulan itu udah record semua gitu ya. Istilahnya ya kayak nyicil gitu ya kalau bisa dibilang mencicil perhitungan dari sisi inventarisnya gitu. Nah, kemudian di sini ada independent demand ya. Kalau independent demand, demand-nya itu atau permintaan terhadap barang yang lain itu nggak terpengaruh kayak gitu ya. Misal kalau dari games kita supply chain kemarin, yang termasuk independent demand menurut saya itu adalah si lahan soybean-nya ya. Lahan soybean sama kita ngangon sapi tuh kita nggak bergantung kan sama apapun. Ya udah tinggal nanam aja. Anggaplah di game seperti itu ya, di games. Tapi, yang termasuk nah ini ada dependent demand, artinya dependent itu bahwa barang tersebut itu harus, bergantung sama inventaris yang lain. Ini contohnya kalau di games kemarin itu di rumah potong hewan, bahwa rumah potong hewan itu bergantung nih terhadap proses produksi, dari si soybean ya, dari si apa namanya, lahan ladang yang kita tanam gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di soybean yang nggak ada, ya berarti
di rumah potong hewan itu nggak ada tuh si makanan buat sapinya, buat ngegenutin sapinya. Nah, ini kurang lebih seperti itu untuk di games kemarin ya. Nah, ini kita akan masuk ke perhitungan-perhitungan sebenarnya ya. Mengenai ada economic lot size model, demand uncertainty, single period model, initial inventory, multiple order opportunities, continuous review policy, variability times, periodic review policy, dan service level optimization. Sebelum ke situ, saya coba jawab dulu deh pertanyaannya dari Arum. Kalau yang Kalau yang saya lakukan waktu itu ya, di kasusnya toko suami saya, akhirnya memang salah satunya mengelompokkan dulu nih. Kalau saya sih sebenarnya gini ya, waktu itu karena saya udah pakai iSeller, seenggaknya saya punya data. Keuntungannya saya punya data penjualan. Nah, nanti dari sisi penjualan sama saya tuh dihitung secara ABC analysis sebenarnya. Kira-kira nih produk kategori, jadi kan di suami saya jual juga berbagai macam gitu ya, jenis, kategorinya gitu ya. Sama saya tuh dikelompokin nih, kira-kira kategori kategori produk, eee, A-nya itu apa aja gitu ya, yang paling banyak dibeli, yang kategori B apa aja, kategori C apa aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah gitu ya, udah selesai saya kategoriin, biasanya saya memang diskusi ya sama suami dan juga teman-teman dari purchasing-nya gitu ya, kira-kira mau berapa nih untuk beli gitu ya. Nah, tetap pada akhirnya saya harus forecasting dulu dari sisi penjualan sebelum-sebelumnya. Jadi saya bikin juga tuh kira-kira grafiknya kayak apa nih. Produk A ini emang trennya lagi naik ke atas gitu ya selama mungkin berapa bulan terakhir gitu, saya hitung sampai 2 3 bulan terakhir gitu ya. Atau emang udah mulai ada penurunan atau apa gitu ya. Jadi emang tetap kita harus forecasting pertama ya, forecasting gitu kira-kira perkiraannya seperti apa. Nah, forecasting sendiri kalau misalkan saya nggak tahu sama Pak Ringga itu dibahas atau enggak, cuman, sepemahaman saya, forecasting itu kita tetap harus bikin 3 jenis forecasting. Forecasting dari sisi optimistik, percaya bahwa ini akan naik lagi. Sisi normal, kira-kira ya mungkin sama aja lah jumlah penjualannya dari bulan-bulan sebelumnya. Atau sisi pesimis, adanya penurunan kayak gitu. Bisa bikin 3 jenis forecasting untuk satu produk gitu ya, yang kategori A khususnya ya. Oh ternyata begini loh, sisi forecasting-nya emang lagi naik gitu atau enggak ini udah mulai mau turun. Nah baru di situ memang gimana ya, di balik sisi dari data ya tetap ada intuisi juga ya. Kira-kira bagaimana gitu ya untuk, decision-nya, ya udah tinggal nanti dipilih sebenarnya kita mau pilih kategori yang mana ya, mau sisi forecasting yang optimis, yang pesimis, mungkin atau yang ya mungkin normal-normal aja gitu kondisinya netral, kayak gitu sih. Mungkin kalau kasusnya tantenya Arum, banyak faktor juga sih ya. Maksudnya, apakah tantenya Arum ini udah punya maksudnya dia apakah online shop atau offline store? Boleh aku tanya juga, Arum? Offline, Bu. Oh, offline. Itu memang udah lama tokonya? Sudah lama, Bu. Tapi Nah, akhir-akhir ini kebanyakan stok gitu. oke. Pakai kayak sejenis, pencatatan kayak mungkin iSeller atau Moka atau apa gitu? Kayaknya masih manual deh, Bu. Nah, mungkin itu juga salah satu hal yang perlu dievaluasi ya, Arum. Memang harus investasi di itu ya, di apa, kayak software itu sangat membantu karena ketika saya pakai iSeller, itu tuh saya bisa ngontrol barang masuk dan keluar juga, Arum. Jadi, saya bisa lihat dengan jelas, inventaris yang masuk gitu ya, terus juga proses penjualannya seperti apa, dan nanti sisanya di inventaris tuh berapa, kayak gitu. Itu bisa kelihatan, bahkan, data tersebut bisa kita tarik ke Excel dan akhirnya saya bisa bikin si forecasting dan pengelompokan tadi itu, kayak gitu.
Oh, tadi apa Bu? Maaf namanya. Namanya kalau Arum mau coba cek ada iSeller atau Mocha. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, karena eh sejujurnya ini apa ya, software-software ini itu membantu memang ya, karena waktu itu bisa sampai mengungkap kejahatan gitu ya. Jadi ternyata di tokonya suami itu eh ada pencurian ya, dicuri uangnya gitu, dicuri barangnya. Jadi ternyata kasir kita nggak jujur, barang itu yang dibayar cash sama customer itu nggak dimasukin, nggak diinput. Jadi cashnya itu masuk ke kantong dia kayak gitu. Dan memang karena dia tahu bahwa software kami ini bisa melakukan adjustment tadi ya, inventory adjustment atau penyesuaian inventaris, akhirnya dia sesuaikan sendiri. Jadi ketika kami melakukan audit di akhir bulan, itu nggak pernah kedetek. Kita nggak tahu ternyata barangnya itu di adjustment dan baru ketahuan setelah sekian lama, mungkin kurang lebih sekitar kami itu 6 bulan ya. Akhirnya ada salah satu pegawai admin kami yang nanya, kok di jam segini ada penyesuaian inventaris, sedangkan yang namanya penyesuaian inventaris itu dilakukan hanya ketika kita sudah audit. Dan ini historinya ternyata itu banyak penyesuaian inventarisnya kayak gitu. Terus semenjak saya udah nggak di toko suami, saya udah mulai aktif di UNJ, akhirnya saya lepas dari tokonya suami. Ternyata disitulah mulai dia beraksi lah, kurang lebih kayak gitu. Dan kerugiannya ya cukup lah buat orang itu menikah dari modal yang tidak halal, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya jadi curhat. Lanjut. Jadi itu ya untuk Arum, bisa dicek nanti si software-softwarenya ini juga bermanfaat gitu untuk UMKM. Memang jadinya kita harus ada investasi, tapi di balik itu diharapkan juga kita bisa memperbaiki nih dari sisi decision kita gitu. Dikarenakan kita nggak hanya intuitif pakai kayaknya begini, kayaknya begitu, tapi kita punya data gitu. Kayak gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, ini kita masuk ke perhitungan ya. Ini memang perhitungan ini dasar sih sebenarnya, dasar dari si proses inventaris itu sendiri. Jadi ada yang namanya basic EOQ ya, atau Economic Optimus Quantity. Coba sebentar. Sorry, Economic Order Quantity. Economic Order Quantity Model. Jadi model ini dia itu mengasumsikan bahwa permintaan itu diketahui secara konstan dan independen. Kemudian lead time atau produk itu kita pesan hingga sampai ke gudang kita itu diketahui dan konstan. Jadi kalau kita pesan udah jelas, oh pasti 7 hari datang gitu. Kemudian yang ketiga, setiap inventarisnya itu datang dari supplier itu datangnya langsung semuanya, nggak dicicil. Dan nggak ada yang namanya diskon quantity gitu ya. Jadi harganya harga normal. Dan ada yang namanya, sebenarnya ini bukan setup cost ya, tapi ordering cost dan holding cost yang adanya. Jadi di EOQ model ini, dia ada order cost dan holding cost. Dan juga stock outs can be completely avoided. Jadi nggak ada yang namanya stoknya habis ceritanya. Jadi benar-benar ini adalah inventaris di dunia yang sangat ideal gitu ya. Ini sebagai basicnya ya. Kalau kita lihat grafiknya, itu kurang lebih kayak gini. Jadi misalkan nih inventaris kita di awal, ini nanti kita pesan, akan naik nih dong inventarisnya. Dan nanti di sini adalah permintaannya nih konstan ya. Gambarnya lurus begini, bagus itu karena ceritanya di sini permintaannya konstan. Dan waktunya itu udah pasti ya. Jadi dari 0 ke anggaplah ke ini 7 hari, itu udah pasti nanti barangnya bakal datang saat kita order di sini. Ini barangnya bakal datang.
nanti nambah lagi inventarisnya. Nanti turun lagi, nambah lagi, kayak gitu ya. Nah, tujuannya si EOKI model ini sebenarnya adalah ini ya, untuk mendapatkan total cost yang paling minimal. Tadi saya bilang bahwa cost yang melekat pada inventaris itu ada dua. Ada yang namanya setup atau ordering cost, dan ada holding cost. Order cost itu ya intinya uang yang kita keluarkan untuk beli barang tersebut. Kalau holding cost ya berarti uang yang kita keluarkan untuk menyimpan barang tersebut ya. Jadi ada kayak biaya apa namanya biaya maintenance dan lain sebagainya itu di holding cost. Nah, tujuan kita tuh ini nih, supaya ketemu titik di sini, supaya kita tuh mengorder sesuatu dengan total cost yang paling minimal gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. D per Q kali S sama dengan Q per 2 kali H. Kenapa rumusnya kayak gini? Lihat lagi ya di grafik ini bahwa ketemu di tengah-tengah ya. Jadi nilainya sama ya. Jadi bahwa sisi setup cost atau ordering cost itu sama dengan sisi holding cost yang terendah ya. Oke, lanjut ini rumusnya ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih jumlah barang yang harus kita order supaya kita tuh biaya biaya order dan biaya penyimpanan itu paling minimal gitu ya. Intinya kayak gitu. Jadi rumus di akhirnya yang ini nih yang biasanya kita pakai. Q sama dengan akar 2DS per H. Contoh ya, kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya demand ada 1000 unit. Kemudian S itu setup cost atau ordering cost-nya itu harganya 10 per order. Dan holding cost-nya adalah $0,5 per unit per year. Ingat ya, kalau hold cost itu adalah jumlah yang kita keluarkan untuk menyimpan si produk tersebut ya. Nah, masuklah nanti ke rumus ini ya. Ternyata setelah masuk ke rumus, ternyata kita tuh kalau mau secara paling minimal gitu ya, itu bukan paling minimal, harga paling murah gitu ya. Artinya kita tuh harus order 200 units untuk 1000 permintaan unit. Jadi kita tuh tiap order itu 200 unit aja. Nggak lebih, nggak kurang. Kayak gitu ya. Karena kalau kita balik lagi ke gambar yang sini, misalkan nih, di sini order quantity-nya. Kita mau order di sini tadi kan kata di contoh soalnya 200 nih optimal ordernya secara optimal ya, jadi nggak kurang nggak lebih di 200. Kalau misalnya kita lebih, kita ke kanan sedikit aja ke sini. Yang terjadi apa? Berarti dari sisi holding cost-nya dia lebih mahal ya, tapi memang ordering cost-nya lebih murah, bisa jadi ada diskon gitu ya. Kayak gitu. Kalau kita lebih kurang, nggak 200 deh, saya mau 100 aja. Memang secara holding cost-nya dia lebih murah gitu ya, karena jumlah kuantitasnya juga lebih sedikit, tapi setup cost-nya atau ordering cost-nya mahal gitu. Kayak gitu. Jadi dari total kita butuh 1000 unit, ternyata kita itu optimalnya order di 200 unit. Setelah itu, kita udah tahu jumlah unit yang harus kita order berapa, lanjut kira-kira berapa kali order. Berapa kali kita harus order untuk mencapai 1000 unit ini. Ya udah tinggal di rumus ini ya, demand per order quantity. Demand-nya 1000, order quantity kita 200, berarti 5 kali order dalam setahun. Pertanyaan selanjutnya, setiap kapan waktu ya untuk kita tuh secara optimal tuh melakukan order gitu ya. Nah, tinggal masukin number of working days per year per expected number of order. Number of working days per year biasanya 250 hari per tahun dibagi 5 hari. 5 kali order. Berarti dari order 1 ke order berikutnya itu biasanya di 50 hari gitu ya. Nah, tadi kita udah tahu jumlah demand-nya berapa kali kita harus order.
terus totalnya berapa kali gitu ya, terus kira-kira jedanya berapa lama. Nah, kita masuk ke total annual cost-nya. Eh, itu total annual cost atau uang tahunannya itu ya, harga tahunannya ya udah tinggal masukin setup cost ditambah holding cost. Didapatlah bahwa untuk dapat 1000 unit dengan ketentuan-ketentuan yang tadi gitu ya, itu kita harus nyiapin uang kurang lebih $100. Kayak begitu. Nah, nanti kalau misalkan EOKI udah selesai, kita udah tahu gitu ya. Kalau EOKI itu menjawab berapa banyak gitu ya, berapa banyak gitu ya. Nah, lanjut lagi ada yang namanya ROP atau reorder point. Kalau kalau reorder point itu tuh kayak di titik mana kita tuh harus order lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini, kalau ini kan EOKI ini dia kalau kita lihat di gambar yang ini kan ceritanya sangat ideal. Jadi, nah barangnya tuh oke. Jadi apa namanya disebutnya, ini tuh barangnya tuh kayak bakal habis di 50 hari nih dari 0 sini ke 50 nanti ada datang lagi dia kayak gitu ya, bener-bener sangat ideal. Kalau misalkan yang ROP itu tuh kayak titik yang kita tentukan. Titiknya tuh mau di titik mana nih kita udah harus order lagi gitu ya. Jadi ini nih kalau digambar sebelum dia bener-bener habis sampai 0, kita tuh udah harus order lagi gitu ya. Kita harus order lagi supaya nanti ketika emang udah di titik 0, barang kita udah datang lagi gitu ya. Itu cara tahu ROP-nya itu kayak gini. Demand per day dikali lead time. Dikali lead time, sorry ya. Dikali lead time atau jumlah waktu dari barang tersebut kita pesan hingga datang ke pergudangan kita. Nanti demand ini bisa dilihat ya dari demand yang D besar per number of working days in a year. Jadi kayak demand tahunan per jumlah hari kerja. Misal kita adalah toko iBox gitu ya. iBox ini butuh 8.000 iPhone per year dan dengan jumlah hari kerja 250 hari kerja. Nah, biasanya si iBox ini kalau order ke manufacturer gitu ya, itu manufacturer itu kirim iPhone-nya itu bisa 3 hari atau bahkan 4 hari kerja. Oke, tinggal dimasukin nih. Demand dia itu per tahunnya 8.000 iPhone D ya, per 250 hari kerja. Jadi kurang lebih dia per harinya itu butuh sekitar 32 unit. Ya, butuh 32 unit ya. Jadi reorder point-nya tinggal dimasukin D dikali L-nya. Itu 32 units per day dikali 3 days. Jadi dia itu udah harus order kalau si inventaris dia udah sisa 96 unit lagi. Kayak gitu ya. Dan dia punya inventaris segini, sekian. Nah, nanti kan tiap harinya dia turun nih. Dibeli 32 unit per hari. Nah, nanti ketika di sini bahwa inventory levelnya dia udah sisa 96 units, dia udah harus order lagi. Supaya nanti ketika mencapai 0, barangnya udah datang lagi. Jadi dia akan naik lagi ke atas inventaris. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke production order quantity model, Bang. Kalau yang tadi kan economic order quantity lebih ceritanya kita order ke manufacturer, order ke supplier gitu ya. Kalau misalkan production order quantity model, sebentar. Oke, kalau yang namanya production order quantity model, dia itu lebih merujuk pada
proses produksi yang ada di pabrik kita sendiri, di manufacturing itu sendiri. Jadi inventory levelnya itu bergantung pada proses produksi atau siklus produksi gitu ya. Kalau misalnya di gambar ini terlihat kalau proses produksinya lagi terjadi gitu ya, ya berarti inventarisnya naik dong hingga sampai titik tertentu. Karena tentu aja pabrik itu punya batas kapasitas kan ya. Nah, nanti produknya itu, misalkan produknya udah jadi, didistribusikan keluar, berarti nanti inventarisnya bakal turun. Nanti ada proses produksi lagi, dia akan naik. Ntar didistribusikan lagi keluar, ntar akan turun, kayak gitu ya. Ya, digunakan ketika produk diproduksi dan dijual secara simultan alias terus-menerus gitu ya, dia continuous. Kalau yang tadi, yang EOKI, dia istilah kata batch ya, per batch. Habis beli lagi, habis beli lagi. Kalau kayak gini dia tuh agak landai karena ya turun ya ini ya pada saat nggak ada produksi. Oke. Bedanya sama EOKI sebenarnya kalau dari rumus itu adalah ada ini nih, dia ada daily production rate dan daily demand atau usage rate-nya gitu ya. Dan ada length of the production run in days. Dan dia nggak ada yang namanya order cost, tapi adanya setup cost. Ini rumusnya nanti bisa kalian baca lagi ya. Q-nya total yang diproduksi ya. Ini holding cost-nya maksimum inventory level per 2. Holding cost. Ada setup cost, ini yang holding cost-nya ya. Nah ini ya, rumus akhirnya yang ini aja deh, yang kalian perhatikan ini nih. Kita masuk ke contoh soalnya. Misal kan kita punya 1000 unit ya untuk demand-nya, kemudian juga setup cost-nya $10, holding cost-nya $0,5 per unit per year gitu ya. Dan tadi production rate kita bisa memproduksi 8 unit per day. Kemudian demand kita ada 4 unit per day gitu ya. Tinggal dimasukin nih Q-nya, Q production-nya ya optimal. Optimal production-nya gitu ya. Tinggal dimasukin. Pakai rumus ini akhirnya didapatlah bahwa production order quantity yang optimal itu di 283. Ini ceritanya adalah menjual hubcaps gitu ya. Dengan demand 1000 kita baiknya produksi di 283 gitu ya. Nah, kalau tadi saya cerita economic quantity order, kemudian production order quantity. Nah, itu kan tadi contoh-contoh yang ideal ya, yang dunia yang ideal. Kita masuk ke kalau misalkan ada ketidakpastian dari sisi demand maupun dari sisi supplier. Kalau kita lihat dulu aja di gambar ini. Di gambar ini ada kalau di gambar ini kelihatan ya sisi inventory levelnya tinggi, kemudian nanti di sini ada penurunan ya. Penurunan level inventaris dikarenakan produknya keluar nih ya dari gudang kita dikasih ke customer. Dia bergelombang menandakan bahwa si demand-nya itu nggak seragam ya. Mungkin satu waktu ada ordernya banyak, jadi apa namanya gudang kita keluarnya juga lebih banyak. Ada mungkin lagi sepi, akhirnya juga banyak yang numpuk di gudang kita gitu, jadi lebih landai. Nah, ini ya yang tadi sempat saya singgung juga.
kita perlu memforecast ya, kira-kira nih ke depannya itu demand-nya, permintaannya itu gimana. Yang ini minimum demand during lead time ya berarti diartikan bahwa demand-nya paling sedikit ya berarti kalau dari sisi forecasting ya berarti kita pesimis ya produk kita bakal banyak keluar gitu ya, banyak banyak dibeli customer. Kemudian yang tengah-tengah itu rata-rata demand-nya gitu ya. Ya udah kita netral atau normal condition aja gitu ya. Dan juga yang terakhir, kalau maksimum demand atau kita optimis banget, produk kita nih semua akan habis dalam waktu tersebut, gitu ya. Nah, dia ini ada yang namanya normal distribution probability. Jadi, ketika kita udah bikin forecasting demand-nya ya, kira-kira mau sisi pesimis, optimis, dan netral, kita juga mau mau mempertimbangkan dari sisi service level kita. Kita mau berapa persen nih bisa memenuhi keinginan customer. Biasanya sih kalau manufacturing, saya kurang tahu ya kalau di lapangannya seperti apa, tapi biasanya jarang-jarang ada yang service level sampai 100. Biasanya kalau di manufacture 90-an sekian pun udah excellent banget gitu ya. Nah, di sini eh, kita ceritanya punya safety stock. Safety stock kita ada 16,5 unit ceritanya di sini. Normal distribution probability of demand during lead time ini adalah sejenis service level, artinya, dan di sini expected demand during lead time. Itu ada 350 kits ini tuh kayak sisi ini ya, tengah-tengahnya gitu ya. Nah, di sini sama kan titik ini sama titik ini, tengah-tengahnya rata-ratanya. Nah, kita itu ceritanya mau reorder nih ceritanya di titik ini. Reordernya itu berapa? Dikarenakan secara forecasting kita dapatnya rata-rata demand-nya itu 350, yang tengah-tengah sini ya. Ya udahlah kita ambil yang 350 ditambah sisi safety stock 16,5, berarti kita sudah harus order kalau stok barang kita udah sisa 366,5 sini. Supaya nanti kita order 3665 ini, 366,5 ini atau 367 ya. Itu bisa datang pada saat ini nih, lead time ini. Jadi jangan sampai nanti udah keburu habis baru order. Kalau udah habis keburu order, nanti keburu ke bawah nih grafiknya. Demand-nya ini nggak bisa terpenuhi. Kayak gitu ya. Jadi ini kita udah punya sisi forecasting-nya. Kita udah tahu kapan kita harus order di saat jumlah inventaris kita berapa. Kemudian kita juga udah punya nih data rata-rata demand permintaannya berapa gitu. Kita juga ada safety stock di sini. Ini ya, lanjut. Nah, ceritanya kita itu mau punya service level 95%. Jadi kita itu pengen 95% dari order yang masuk itu terpenuhi. Dan kita menyisakan ada 5% yang ya udah deh nggak bisa terpenuhi gitu 5%-nya. Tadi rata-rata dari forecasting itu tiap bulannya tuh rata-rata permintaannya di 350. Ini kita ada sisi safety stock. Jadi berapa nih ROP-nya, kita harus berapa gitu ya. Nah, ini masuklah ke rumus ini, yaitu ROP sama dengan demand during lead time gitu ya, ditambah ZS DLT atau standar deviasi dari demand. Ini memang harus, kalau kalian ada mata kuliah statistika, ini memang harus pakai prinsip statistik atau pakai Excel. Pakai Excel bisa buat cari nilai Z-nya, atau pakai tabel normal distribusi normal. Nah, ini saya berikan gambaran dari konsep probabilistik aja ya. Kurang lebih kayak gini nih rumusnya.
Kalau yang pertama, kalau kondisinya demand-nya itu variasi, tapi lead time-nya itu konstan. Yang kedua, kalau lead time-nya yang variasi atau nggak nentu, tapi demand-nya konstan. Dan terakhir, kalau demand maupun waktunya itu variasi semua gitu, nggak nentu semua. Nah, itu gimana? Nah, inilah kurang lebih rumusnya. Ya. Jadi memang harus pakai Excel sih kalau ini tuh. Pakai Excel, pakai norms div kalau nggak salah ya. Pokoknya normal distribution aja. Oke. Ini saya menyampaikan aja dulu, nanti teman-teman mahasiswa bisa mendalami lagi ya. Lanjut, ada yang namanya juga fixed period policy. Jadi kebijakan periodik ya, periodik yang sudah ditentukan. Jadi kita itu udah tahu target kuantitas kita berapa. Nah, kita tuh cuman menentukan aja periode ordernya gitu. Yaudah kita ordernya tiap sebulan sekali. Jadi mau itu jumlah kuantitasnya berapa, ya pokoknya kita cuma punya batas atasnya aja gitu, batas targetnya aja. Nanti barangnya misalkan udah nyampe sini keluarnya cuma 100, misalkan keluar ini 70, ya udah berarti ya tambah 30. Ntar kurang sini ternyata pakai 90, ya udah order lagi 90 sini biar biar tetap pada di target gitu intinya. Kemudian juga ada yang namanya continuous review policy. Jadi dia itu diulas ya, di review itu secara continuous ya. Kalau ini fixed period ya udah sebulan sekali gitu misalkan. Tapi kalau ini enggak, dia itu di ini ya, ada dari titik tertentu dia order. Nih di order point gitu. Jadi berkurang, nanti barangnya datang naik lagi, ntar turun lagi barang yang ada di gudang jumlahnya. Oh, udah nyampe titik ini, kita order. Oke, kita order. Nunggu nih barangnya datang. Oke, barangnya datang. Naik lagi. Kayak gitu ya. Nanti naik lagi. Tapi dia ini nggak menentukan batas atasnya nih. Kalau dia ini lebih ke oh, titik CR ini ya. Titik kapan dia harus order sebenarnya. Kayak gitu. Oke, inilah rumusnya. Silahkan nanti dipahami lagi ya. Ini memang butuh pakai si standar deviasi ya. Normal distribusi. Oke, ada satu contoh terakhir, itu yang namanya single period model. Jadi intinya model ini kayak kalau kita mau jual koran. Kalau koran itu kan benar-benar hanya laku atau hanya bernilai di hari itu aja ya. Karena besok beritanya udah lain lagi gitu. Jadi dia itu order itu adalah barang yang obsolete ya, obsolescence, usang gitu ya. Jadi udah nggak bisa nih koran hari ini kita jual besok, ya udah nggak relevan lah infonya gitu ya. Nah, ini jadi hanya satu kali order aja dia. Iya kan? Kalau koran itu nggak mungkin kita order terus-terusan, di maksudnya besoknya kita order barang yang sama dengan hari kemarin kan enggak ya. Jadi hanya memang sekali barang itu datang kita order set dah terus kita jual. Dan nanti barang tersebut itu nggak ada value-nya kalau dia udah mendekati di akhir periode penjualan. Iya dong. Jadi kalau udah sore mungkin itu koran udah nggak ada harganya gitu ya, karena ya udah beritanya pun juga udah mau ganti hari nih gitu. Di sini kita kalau di single period model ini ceritanya kita mau cari tahu kira-kira service levelnya tuh berapa sih. Nah, service level itu kan tadi adalah eh, berapa persen yang ingin kita layani gitu ya customer gitu. Di sini ada cost of shortage sama dengan ada sales price per unit dikurang cost per unit. Cost ini dalam arti untuk kita beli produknya ya. Kalau sales itu kan penjualan. Itu shortage itu artinya dia kalau barangnya kurang. Nah, kalau ini cost of overage itu kalau barangnya berlebih. Udah berarti cost per unit atau barang yang barang harga belinya
dikurang salvage value. Salvage value itu kalau nggak salah nilai kayak obsolete itu. Sebentar, saya cek dulu. Salvage value. Nilai sisa gitu ya. Atau harga diskon mungkin ya kalau bisa dibilang. Jadi kalau udah sore ya udah harganya jadi cuman berapa gitu ya. Itu adalah salvage value. Jadi rumusnya ini ya service level. Nih contohnya kita punya nih average demand-nya atau mu itu kira-kira 120 koran per hari. Secara average ya rata-rata. Dan standar deviasinya atau kalau standar deviasi itu artinya itu bisa lebih banyak atau kurang dari. Misalkan standar deviasi 15 koran itu ya berarti bisa permintaan itu di antara 120 dikurang 15 jadi 105. Gambar deh. Misalkan gini ya. Jadi barangnya itu bisa di 105 di 120 dan juga di 130 ya si barangnya ini gitu. Itu adalah namanya standar deviasi ya. Jadi bisa ke kanan, dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri. Oke, cost of shortage-nya. Kalau misalkan barangnya itu kurang atau ya kurang itu segini ya. Rumusnya tadi sales price per unitnya dijual $1.25 dikurangin cost atau biaya modalnya si penjual koran itu ya di 0,7 dolar ya. 0,7 dolar berarti 7 sen. Nah, berarti sekitar 55 sen. Nah, kemudian ada cost of operation-nya itu cost per unit dikurangi salvage value. Jadi modalnya dia tadi 70 sen. Nah, kalau misalkan sampai sore nggak ada yang beli, dia akan jual seharga 30 sen. Nah, ini totalnya di 40 sen ya. Masukin service levelnya. Ternyata eh, ini ya, service level yang dia lakukan itu yaitu ya ada di 57,9% dengan rata-ratanya di 120 unit gitu ya. Ini rata-ratanya di sini. Kemudian berapa sih optimal stocking levelnya? Kira-kira nih kita ngestoknya berapa ya kira-kira ya untuk rata-rata 120 ini ingin mencapai service level ini. Nah, ini ya dicari dulu nilai Z-nya. Nilai Z untuk service level 0,579 atau 57,9% itu nilai Z-nya sama kurang lebih 0,20. Masuk optimal stocking levelnya itu 120 kopis, 120 koran yang rata-rata ditambah dalam kurung 0,20 dikali mu atau standar deviasinya. Ini berarti yang SDLT tadi. Nah, ini ya. Demand rata-rata ditambah Z dikali SDLT. Itu dapatlah bahwa kita itu harus nyediain kurang lebih 123 koran gitu. Dengan ancamannya ya atau risiko stock out atau kehabisan gitu habis itu di 42,2%. Jadi intinya dari 100% demand dia itu mau cuman 57,9% aja deh service levelnya. Nah, kalau mau mencapai service level ini berarti dia harus menyediakan hari itu koran sebanyak 123 koran gitu. Oke, selesai untuk perkuliahan kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi.
Oke, untuk minggu depan nanti yang masuk udah Prof. Agung Dharma ya. Jadi minta tolong Julian untuk hubungin Prof. Agung Dharma ya. Baik, Bu. Oke. Kalau gitu sambil siapa tahu ada pertanyaan silakan untuk Julian bisa absen teman-temannya ya. Baik, Bu. Sebelumnya saya izin on cam ya, Bu. Off cam. Soalnya lagi siap-siap buat ke kampus. Oke. Boleh buat teman-teman yang dipanggil namanya, boleh bilang hadir ya. Alimah Alda Fadia. Alimah Alda, ada nggak? Andi Muhammad Fahri. Hadir, Andi Muhammad Fahri. hadir, Arya Ali Nugroho Singgih. hadir, Arum Nur Anggraini. Hadir. Azharani Hafsah. Hadir. Cecilia Seril. Hadir. Dea Permatasari. Hadir. Fatir Fairuzi. hadir, Fikri Firmansyah. hadir, Jauza Akna. Jauza Akna ada. Jihan Alia. Hadir. Jonathan. Jonathan Halomon. Juan Wudi. hadir, Kayla Diandra. Hadir. Leila Tulistiana. Hadir. Muhammad Fadli Ihsan. Mardiana Saharani. Oke. Masya Putri Basalma. Masya Hadir. Putri ada. Hadir. Muhammad Fatur Rahman. Muhammad Fatur Rahman ada. Muhammad Ferry Hidayat. hadir, Muhammad Syahid. Muhammad Syahid ada. Nazwa Eka Putri. Hadir. Nazwa Jelita. Hadir. Nirmala Fauzia. Hadir. Nur Fitri Anggraeni. Hadir. Raja Raffi Aryawira. hadir, Raniah Kamila. Hadir. Robit Ali Zain. hadir, Romanus Mando. hadir, Jo. Siti Nurlela. Hadir. Syifaulia. Hadir. Syifaulia ada. Hadir. Yeni Esti. Sudah, Bu.
Oke, terima kasih Julian. Oke, oke kalau kayak gitu, Sama-sama. mm-mm, pertemuan dengan saya udah dicukupkan dulu ya di 2 pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perilaku yang nggak mengenakan. Nanti semoga kita ada kesempatan untuk ketemu lagi ya. Minggu depan dilanjut lagi sama Prof. Agung Dharma. Terima kasih. Terima Baik, Bu. kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Maaf kalau kita ada salah. iya, siap. Aman-aman. Ntar PowerPoint-nya saya share ke Julian ya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.